Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan usaha makanan khas daerah soto ayam beserta dessertnya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia Jabriadi, nomor urut 26 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Tamrin, nomor urut 3 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jessica Julieta Bangara, nomor urut 16 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Muhammad Fazil Sukri, nomor urut 20 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Nadila, nomor urut 23 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Putri, nomor urut 33 sebagai anggota. Satu akan dibacakan oleh saya sendiri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman, semakin bertambah pula jumlah penduduk. Dengan sedikit membaiknya kondisi ekonomi kita pasca krisis, kita melihat geliat ekonomi dan konsumsi yang cukup menjanjikan. Dan selain itu, juga banyaknya bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh memunculkan sebuah ide untuk membuka usaha soto ayam. Usaha soto merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Indikasinya terlihat dari tumbuhnya usaha ini setiap tahunnya, di mana kita melihat semakin banyaknya orang yang berwirausaha di bidang ini. Menurut beberapa pengusaha soto, peluang usaha ini masih terbuka mengingat banyaknya penggemar soto. Walaupun banyak saingan, usaha ini masih cukup menggiurkan. Salah satu kuncinya adalah bagaimana membuat resep soto yang enak. Selain itu, pengaruh tempat jadi menentukan. Dengan pengolahan yang baik, usaha ini akan berjalan dengan sukses. B. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan kami memilih produk ini yaitu A. Menumbuhkan jiwa mandiri, B. Membuka usaha kecil atau berwirausaha, C. Mencari penghasilan, D. Memperluas pengetahuan dan informasi, dan E. Menambahkan Bab kreativitas. 2, analisis usaha. A. Profil usaha. Usaha warung makan soto ayam ini kami dirikan atas dasar keinginan kami untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Apalagi dilihat dari peminat soto ayam ini yang sangat banyak. Adapun lokasi yang kami gunakan untuk sementara di tempat tinggal salah satu pendiri soto ayam ini. B. Perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. C. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dipersiapkan terdiri atas 6 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai 2 orang penanggung jawab produksi, 2 orang penanggung jawab pemasaran, 2 orang penanggung jawab administrasi dan keuangan, 6 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. D. Keunggulan usaha. Modal tidak terlalu besar. 2. Produk mudah dipasarkan. 3. Alat-alat yang digunakan sederhana. 4. Proses pembuatan mudah. E. Keunggulan produk. Pertama, harga relatif murah. 2. Dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. 3. Mudah di dalam penggadaan barangnya. 4. Rasanya sesuai dengan selera masyarakat. 5. Aman dikonsumsi karena tidak mengandung bahan pengawet. F. Sistematika pemasaran produk. Dalam memasarkan produk soto ayam ini memakai sistem distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung dijual pada para konsumen tanpa melalui perantara dan menggunakan metode WOM atau dalam bahasa Indonesia dari mulut ke mulut. Kami bermaksud menjual soto ayam ini dengan cara marketing lewat sosmed yang nantinya akan kami layani dengan pesan. Analisis SWOT. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama, soto merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Yang kedua, soto merupakan makanan yang terjangkau harganya, sehingga setiap orang mampu membelinya. Yang ketiga, rasanya enak dan unik. Dalam pembuatan soto ayam menggunakan resep yang istimewa dan bumbu-bumbu rahasia. Soto ini disajikan sesedap mungkin. Yang keempat, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Ini dikarenakan dalam proses produksinya, produsen tidak membutuhkan banyak bahan baku yang mahal. Selain itu, bahan baku tersebut mudah diperoleh. Yang kelima, cara pembuatannya mudah, karena tidak terlalu banyak bahan yang digunakan dan langkah pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga membuat produsen mudah membuat soto.
B. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, banyak saingan. Usaha soto adalah usaha yang memiliki banyak saingan. Yang kedua, tidak tahan lama. Bagaimanapun, soto adalah produk yang tidak tahan lama. Jika tidak habis dijual, ia akan basi. C. Opportunity atau peluang. Yang pertama, penjualan soto ayam memiliki peluang yang cukup besar, sehingga seperti yang telah produsen paparkan sebelumnya, bahwa soto ayam mempunyai ciri rasa yang istimewa karena menggunakan resep rahasia yang istimewa. Yang kedua, soto ayam memiliki peluang yang besar karena berada di pinggir jalan raya yang menjadi akses utama warga sekitar sehingga dapat menarik banyak pelanggan. D. Threat atau ancaman. Yang pertama, banyak pesaing baik dari penjual soto sendiri atau juga dari pesaing makanan sejenis seperti bakso dan soto lainnya. Yang kedua, dalam memproduksi soto ayam memungkinkan pihak lain mencuri resep istimewa ini dikarenakan bahan dan proses pembuatannya yang mudah. Bab 4. Perencanaan keuangan. Kalkulasi biaya. A. Bahan pembuatan soto untuk 30 porsi. 1. Bahan ayam. Satuan 1 ekor, biaya per hari 45.000, biaya per bulan 1.350.000. 2. Kentang. Satuan 5 biji, biaya per hari 8.000, biaya per bulan 240.000. 3. Telur. Satuan 5 butir, biaya per hari 8.000, biaya per bulan 240.000. 4. Kacang goreng. Satuan 7 bungkus, biaya per hari 7.000, biaya per bulan 210.000. 5. Kol. Satuan 2 buah, biaya per hari 7.000, biaya per bulan 210.000. 6. Kecap. Satuan 1 botol kecil, biaya per hari 6.500, biaya per bulan 195.000. 7. Cabai. Satuan 1 botol kecil, biaya per harinya 6.500, biaya per bulan 195.000. 8. Minyak goreng. Satuan 1 liter, biaya per hari 17.000, biaya per bulan 510.000. 9. Bawang goreng. Satuannya 1 bungkus, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 10. Air dos. Satuannya 1 dos, biaya per harinya 18.000, biaya per bulan 540.000. 11. Daun bawang tambah seledri. Satuannya 2 ikat, biaya per harinya 3.000, biaya per bulannya 90.000. 12. Jeruk nipis. Satuannya 2 biji, biaya per harinya 10.000, biaya per bulannya 30.000. 13. Kol. Satuannya 2 buah, biaya per harinya 7.000, biaya per bulannya 210.000. 14. Bumbu dapur. Satuannya 1 kantong, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 15. Telur. Satuannya 5 butir, biaya per harinya 8.000, biaya per bulannya 240.000. 16. Bawang merah dan bawang putih. Satuan 1 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, biaya per hari 8.000, biaya per bulan 240.000. 17. Kemiri. Satuannya 3 biji, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 18. Ketumbar. Satuannya 1 bungkus, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 19. Merica. Satuannya 2 bungkus, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 20. Daun jeruk. Satuannya 5, biaya per harinya 2.000, biaya per bulannya 60.000. 21. Lengkuas. Satuannya 1 ruas, biaya per harinya 10.000, biaya per bulannya 300.000. 22. Kunyit. Satuannya 1 bungkus, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 23. Serai. Satuannya 2 batang, biaya per harinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 24. Toge. Satuannya 500 gram, biaya per harinya 8.000, biaya per bulannya 240.000. 25. Soun. Satuannya 3 bungkus, biaya per harinya 15.000, biaya per bulannya 450.000. 26. Penyedap rasa. Satuannya 4 bungkus,
biaya perharinya 2.000, biaya per bulannya 60.000. 27 ketupat, satuannya 15, biaya perharinya 25.000, biaya per bulannya 350.000. 28 jeruk nipis, satuannya 4 biji, biaya perharinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. 29 galon, satuannya 1, biaya perharinya 5.000, biaya per bulannya 150.000. Total biaya per hari itu 266.000, biaya per bulannya 7.980.000. B. Bahan pembuatan dessert untuk 30 tusuk. Yang pertama, apel satuannya 3 buah, biaya per harinya 15.000, biaya per bulannya 450.000. 2. Semangka merah, satuannya 1/4, biaya per harinya 15.000, biaya per bulannya 450.000. 3. Semangka kuning, satuannya 1/4, biaya per harinya 15.000, biaya per bulannya 450.000. 4. Melon, satuannya 1/2, biaya per harinya 10.000, biaya per bulannya 300.000. Total biaya per harinya itu 55.000, biaya per bulannya 1.650.000. Selanjutnya yaitu C, biaya tenaga kerja. Di sini kita menggunakan biaya tenaga kerja perorangan. Perharinya yaitu 20.000 dikalikan dengan 1 bulan itu 600.000 per orang. D. Biaya overhead pabrik. Biaya penyusutan peralatan 150.000, biaya listrik dan air 175.000, biaya lain-lain 100.000. Total biaya 425.000. Untuk soto, tiap porsinya dihargai 12.000. Untuk dessert, tiap porsinya dihargai 5.000. Jadi dalam 30 porsi menghasilkan 12.000 dikali 30, yaitu 360.000 untuk soto. Jadi dalam 30 porsi menghasilkan 5.000 dikali 30 sama dengan 150.000 untuk dessertnya. Laba bersih. Adapun laba bersih yang dihasilkan yaitu 510.000 dikurang 321.000 sama dengan 189.000. Jadi laba bersih yang dihasilkan per hari sebesar 189.000. Note, untuk beberapa bahan masih ada yang tersisa. B. Kalkulasi modal. A. Modal pembelian peralatan. Dalam memulai usaha soto ini, tentu saja kita memerlukan peralatan-peralatan untuk produksi soto. Peralatan ini cukup dibeli ketika pertama kali memulai usaha. Di antara peralatan tersebut adalah 1. Kompor, satuan 1, harga 300.000, jumlah 300.000. 2. Sendok, satuan 2 lusin, harga 15.000, jumlah 30.000. 3. Mangkok, satuan 30, harga 5.000, jumlah 150.000. 4. Pisau, satuan 1, harga 3.000, jumlah 3.000. 5. Panci, satuan 2, harga 25.000, jumlah 50.000. 6. Sendok sayur, satuan 1, harga 5.000, jumlah 5.000. 7. Tabung gas dan tabung regulator, satuan 1, harga 250.000, jumlah 250.000. 8. Talenan, satuan 1, harga 5.000, jumlah 5.000. 9. Meja kecil, satuan 2, harga 50.000, jumlah 100.000. 10. Tikar, satuan 2, harga 50.000, jumlah 100.000. 11. Kursi, satuan 2, harga 50.000, jumlah 100.000. Jadi totalnya yaitu 1.093.000. 25. Penutup. Kesimpulan. Pada hakikatnya, setiap orang yang ingin melaksanakan sesuatu harus dilandasi dengan itikat baik agar semua kegiatan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. B. Harapan-harapan. Harapan-harapan kita dalam melaksanakan kegiatan usaha ini nantinya dapat meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan omset penjualan, melaksanakan semua kegiatan semaksimal mungkin. C. Saran. Untuk para pembaca yang ingin memulai dan merintis usaha soto ayam ini, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Modal yang Anda miliki. 2. Lokasi untuk berjualan yang strategis. 3. Kemampuan yang memasarkan dengan baik atau bisa memanfaatkan media yang ada. 4. Jeli dalam melihat target pasar.
Jadi dengan begitu, Anda bisa siap untuk memulai usaha, sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada saat ini. Demikianlah hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.